Paris Saint-Germain adalah sebuah klub raksasa asal Prancis yang langkahnya mulai disorot dunia sejak satu dekade terakhir. Sejak resmi diakuisisi oleh otoritas investasi Qatar di tahun 2011, PSG menjelma menjadi klub kaya raya yang dikomandoi Presiden klub Nasir Al-Khelaifi. Memulai era baru yang dikenal dengan klub Sultan, Nasir Al-Khelaifi membuat langkah perubahan dengan mendatangkan pemain dan pelatih kelas dunia. Setelah berhasil merekrut pelatih asal Italia Carlo Ancelotti, PSG juga mendatangkan beberapa pemain bintang seperti Zlatan Ibrahimovic hingga Thiago Silva. Bermodal kedalaman skuad yang di atas rata-rata tim Prancis lain, PSG berhasil menguasai kompetisi domestik mulai dari Liga 1 Prancis hingga Piala Prancis. Tak puas dengan hanya menjadi juara di liga sendiri, Nasir Al-Khelaifi mulai menargetkan Liga Champions sebagai trofi utama mereka yang harus diraih PSG. Wajar saja, dengan gelontoran dana yang tak sedikit, Nasir tentu menuntut timnya untuk meraih kejayaan di level Eropa. Apalagi sejak pertama kali klub itu didirikan, PSG belum pernah merasakan gelar juara Liga Champions. Hingga kini, prestasi terbaik PSG di pentas Eropa hanya mampu menjadi juara di ajang Piala Winners musim 1995-1996. Meski tampil dominan di Liga Prancis dengan menjuarai Liga 1 sebanyak 7 kali beruntun, namun apa daya, penampilan PSG di kancah Eropa belum mampu membawa trofi si kuping besar. Padahal dalam satu dekade terakhir, Nasir Al-Khelaifi telah mengeluarkan biaya belasan triliun untuk mendatangkan pemain-pemain bintang, termasuk mega transfer Neymar Junior dari Barcelona. Di awal musim 2021-2022, PSG yang masih penasaran dengan trofi Liga Champions kembali memperkuat pasukannya dengan mendatangkan sederet pemain bintang seperti Lionel Messi, Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma hingga Sergio Ramos. Hal itu membuat banyak orang memprediksi jika kedatangan kelima pemain bintang itu ke Paris akan membawa PSG meraih gelar juara Liga Champions pertama mereka. Namun, fakta di lapangan berkata lain. PSG yang diperkuat pemain bintang di setiap lini justru kerap mendapatkan kritikan karena tak mampu memaksimalkan peluang dengan baik. Hasilnya, PSG kembali gagal di Liga Champions musim 2021-2022 setelah disingkirkan Real Madrid di babak 16 besar. Bertandang ke Estadio Santiago Bernabeu pada Kamis 10 Maret 2022, PSG sejatinya memiliki modal bagus setelah berhasil menang 1-0 di pertemuan pertama. Ditambah lagi, tim asuhan Mauricio Pochettino sempat berada di atas angin setelah di leg kedua Kylian Mbappe berhasil mencetak gol pertama bagi PSG. Gol Mbappe bahkan bertahan hingga turun minum. Namun, harapan itu sirna setelah para pemain PSG mulai kehilangan fokus di babak kedua. Alhasil, Real Madrid yang menunjukkan kelasnya sebagai tim tersukses di Liga Champions berhasil mencetak 3 gol balasan yang seluruhnya dicetak oleh Karim Benzema. Tawa kebahagiaan PSG di babak pertama seketika sirna dan berganti dengan raut wajah kecewa setelah wasit meniup peluit akhir pertandingan. Selain para pemain dan fans PSG yang larut dalam kesedihan, rasa kecewa mendalam juga dirasakan oleh Presiden klub Nasir Al-Khelaifi. Pria asal Qatar itu seakan sudah lelah dengan semua usaha dan gelontoran dana yang telah ia keluarkan untuk Liga Champions. Selama satu dekade lebih kepemimpinannya, Nasir Al-Khelaifi setidaknya telah menghabiskan 1 miliar dolar atau setara dengan 14 triliun rupiah. Belum lagi, Nasir Al-Khelaifi juga harus memikirkan beban gaji para pemain PSG yang mencapai angka 95 miliar di setiap minggunya. Tak heran jika Nasir dikabarkan sempat marah-marah dan memprotes wasit seusai pertandingan. Bahkan, seorang jurnalis asal Italia, Monica Marchante, menyampaikan melalui cuitan Twitternya bahwa Presiden PSG sempat terlibat kerusuhan setelah pertandingan di Bernabeu. Di akhir pertandingan, Presiden PSG Nasir Al-Khelaifi pergi ke ruang ganti dan dilaporkan memukul dan berteriak sambil mencari wasit. Tulis Monica Marchante di akun Twitternya @m_marchante. Selain itu, Marchante juga menyebutkan bahwa Nasir Al-Khelaifi keluar dari tribun VIP stadion dengan raut wajah kesal seperti sedang memendam amarah. Nasir diberitakan tidak terima dengan keputusan wasit yang mengesahkan gol pertama Benzema. Menurut bos PSG itu, Benzema telah lebih dulu melakukan pelanggaran terhadap Donnarumma sebelum sang kiper melakukan kesalahan.
Aksi brutal yang dilakukan oleh Nasir Al-Khelaifi sempat terekam kamera oleh salah satu staf Real Madrid. Namun, Nasir yang mengetahui hal itu langsung menyuruh si staf untuk menghapus video tersebut dengan mengancam akan membunuhnya. Kejadian itu akhirnya reda setelah pengawal pribadi Nasir Al-Khelaifi menggiring bosnya untuk keluar dari ruang ganti agar masalahnya tidak berlarut-larut. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari UEFA terkait aksi Nasir Al-Khelaifi. Sementara itu di sisi lain, usai gagal membawa PSG lolos ke babak perempat final Liga Champions, pelatih PSG Mauricio Pochettino posisinya kini mulai dipertanyakan. Menurut kabar yang beredar, mantan pelatih Tottenham Hotspur itu akan segera disepak oleh Nasir Al-Khelaifi karena gagal membawa PSG juara Liga Champions. Menanggapi hal itu, pria asal Argentina tersebut pasrah karena telah melakukan yang terbaik untuk tim. Apapun yang terjadi di masa mendatang nanti maka terjadilah. Kami sudah berjuang dan bersaing untuk menang, meski hasilnya harus seperti ini. Kekalahan ini menjadi pukulan yang sulit diterima. Namun kamu harus tenang. Kontrak Pochettino bersama dengan PSG sendiri berlaku hingga Juni 2023 mendatang. Sejauh ini, manajer 50 tahun itu telah menjalani 73 laga di semua kompetisi bersama PSG dengan rincian 49 kali menang, 10 kali imbang dan 14 kali kekalahan. Setelah rentetan hasil buruk yang diperoleh PSG di ajang Liga Champions, mantan pemain PSG di era 90-an memberikan komentarnya mengenai alasan PSG selalu gagal meski mereka memiliki skuad terbaik di Eropa. Pencapaian terbaik PSG di Liga Champions hanya mampu menjadi finalis di musim 2019-2020. Selebihnya, langkah mereka selalu gagal di semifinal, perempat final dan juga 16 besar. Selain karena faktor mentalitas dan juga kondisi di atas lapangan, menurut Yuri Djorkaeff, kegagalan PSG yang terus berulang di ajang Liga Champions dinilai akibat tidak adanya lawan sepadan di Liga Prancis. Mereka yang terbaik di Liga, di mana mereka tidak memainkan banyak pertandingan besar. Tanpa memandang remeh Marseille, Lyon atau Lille, kompetisi tidak menakutkan bagi PSG. Di Eropa itu tidak berjalan dengan baik. Saya berbicara tentang pemain, rombongan, dan staf. Pada tahap tertentu, Anda perlu menempatkan orang-orang yang ingin berada di sana dan membantu peningkatan klub. Liga Champions adalah pengalaman belajar setiap tahun. Masalah yang dihadapi Paris Saint-Germain adalah mereka membuat kesalahan yang sama setiap tahun. Selain Djorkaeff, komentar tentang kegagalan PSG juga dilontarkan oleh mantan bintang mereka Zlatan Ibrahimovic. Pemain asal Swedia itu menyebutkan bahwa PSG di musim ini bukanlah sebuah tim. Ketika PSG punya pemilik baru, saya adalah salah satu pemain pertama yang direkrut dan saya sangat bangga. Tanpa saya, PSG tidak akan menjadi seperti sekarang. Beberapa orang berpikir saya bergabung demi uang. Tidak, saya datang dan segalanya berubah. Jadi apakah Anda merindukan saya di Prancis? Karena sejak saya tidak ada, apa yang kalian bicarakan? Tidak ada. Pastinya bosan sekali bekerja di Prancis sekarang ini. Apakah tim PSG sekarang lebih baik daripada era saya dulu? Tidak. Saat itu kami adalah sebuah tim. PSG yang sekarang bukanlah sebuah tim.